mic dan video sendiri, sehingga diharapkan nanti pada saat Pak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan di saat sesi tanya jawab, disilahkan Bapak dan Ibu Pak. Halo. Halo, kedengaran? Kasih. Halo. Sudah jam 8 lewat 5 menit. Bu Mega. Ya, siap, Bu. Kita dengar ji suara aku, Ibu. Iya, ku dengar ji. Putus-putus, minta maaf ini audionya. Kayaknya jaringan di sini yang kurang bersahabat malam ini. Ya, kita
Saya akan ulang ya, Bapak Ibu, CV beliau, pemateri kita pada malam hari, Mega Masri, lahir di So Endrekang, tanggal 17 Januari tahun 1900, itu di Mantindrang. Riwayat ibu itu kemudian S2 pendidikan, Masya Allah, telah menghasilkan karya tulis, yaitu buku yang diantaranya itu 4 buku solo dan yang 6-nya itu solo juga kenal uh, apa yang saya paparkan tadi. Terima kasih Ibu. Kegiatan. Untuk malam ini materi kita adalah tentang membingkai prestasi dengan karya tulis. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, di sini saya akan memaparkan materi tentang apa sih itu prestasi, kemudian bagaimana hubungannya dengan karya tulis, kemudian bagaimana menghasilkan karya tulis yang baik. Nanti kita akan banyak berdiskusi karena ini sifatnya sharing pengalaman. Jadi mungkin nanti kita akan lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana sebuah karya itu dilihat, kemudian bagaimana karya itu bisa dikatakan baik. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja untuk materi kita malam ini. Saya akan lebih banyak, lebih awal untuk di awal saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu karya tulis, kemudian apa itu prestasi. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sebenarnya sudah tahu, tapi tidak masalah, kita akan mengulangi lagi supaya kita
pengamatan dalam bidang-bidang tertentu yang biasanya ditulis secara teratur atau terarah. Nah, ada juga bahkan yang mengatakan bahwa karya tulis itu adalah gagasannya seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga pembaca yang lain bisa melihat atau mengambil informasi yang baru dari hasil karya seseorang tersebut. Nah, sedangkan prestasi itu adalah hasil dari suatu capaian atau usaha yang kita lakukan. Bagaimana hubungannya dengan karya tulis nanti akan kita lebih bahas lebih luas lagi nanti pada saat kita berdiskusi. Nah, kemudian ternyata karya tulis itu ada beberapa jenisnya. Di sini kita bisa membedakan dari beberapa jenis ini. Di sinilah bisa nanti kita kelompokkan hasil tulisan saya atau karya saya dalam bentuk apa. Nah, beberapa referensi yang saya sendiri temukan atau saya pernah baca bahwa ternyata karya tulis itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada namanya karya tulis ada namanya karya tulis non ilmiah. Halo. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat makalah, tesis, surat pembaca, skripsi, proposal, dan resensi. Populer atau sehari-hari. Penyajian karangan disertai dengan sejarah, kemudian tidak mengandung hipotesis, kemudian biasanya bersifat imajinatif, kemudian dibuat
Biasanya hanya mementingkan diri penulis, itu namanya karya tulis populer. Jadi inilah ketiga jenis karya tulis yang bisa kita lihat, sehingga nantinya bisa kita membedakan, oh tulisan seperti apa yang saya buat, apakah dia termasuk karya tulis ilmiah, non ilmiah, atau populer. Nah, contohnya biasanya untuk contoh karya tulis populer ini, yang pertama itu artikel, kemudian yang kedua adalah sinopsis. Mungkin itu untuk jenis-jenis karya tulis. Nah, selanjutnya adalah tentang prestasi. Tadi kita bahas di awal tentang prestasi. Jadi prestasi sendiri itu terdiri atas dua, yaitu akademik dan non akademik. Jadi bisa kita lihat nanti apakah prestasi yang saya hasilkan ini bersifat akademik. Biasanya itu menyangkut masalah bidang-bidang akademik atau mungkin per bidang mata pelajaran. Kalau misalkan untuk non akademik biasanya lebih kepada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi itu. Nah, lalu bagaimana dengan hubungannya antara prestasi dengan karya tulis? Nah, seperti ini. Sebenarnya banyak teman-teman yang sudah bisa menulis, tapi terkadang itu tadi kita selalu dihantui apa yang saya mau tulis, kemudian contoh tulisan apa yang harus saya buat, atau ada mungkin lagi kendalanya seperti ini. Saya tidak bisa menulis karena saya tidak punya ide untuk bahasan apa yang akan bahas tulisan saya. Padahal sebenarnya saya secara pribadi membuat tulisan atau karya-karya itu mengalir apa adanya. Jadi apa yang saya pikirkan hari ini, kemudian itu yang saya tulis. Ternyata jadilah satu karya lagi, karena memang karya tulis itu kan tadi dibagi atas tiga, tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi ada yang namanya non ilmiah, dan bahkan ada namanya karya tulis populer, dan itu diakui sebagai sebuah karya tulis, karena memang ada tiga jenis karya yang sudah saya paparkan tadi melalui materi di awal. Nah, adapun nanti untuk hasilnya, biasanya untuk karya-karya kita ini nanti akan kita lihat bahwa karya saya sifatnya non ilmiah atau ilmiah atau bagaimana. Nanti pada saat kita sudah menghasilkan karya secara utuh, kemudian diterbitkan, kemudian jadi satu karya yang kemudian banyak
karya-karya kita ini nanti akan kita lihat bahwa karya saya sifatnya non ilmiah. Halo, kok nggak ada suaranya ya? Halo, Pak Samsir? Halo Pak Samsir, ini kok nggak ada suaranya ya? Sebentar. Minta maaf Bapak Ibu, ini kenapa jadi ada gangguan ya? Sebentar. Bu Asmega, Halo, Halo Teh. halo Teh Umi. Halo, Ibu Mega mungkin bisa dilanjut Ibu. Halo, Kayaknya ya. terkendala. Iya, kita lanjut saja Ibu karena sepertinya iya. Bu Umi yang bermasalah Itu. jaringan dia. Memang Oke. sepertinya malam ini jaringan kurang-kurang stabil Bapak Ibu, jadi mohon bersabar saja karena kami pun di panelis ini audio ya putus nyambung sepertinya. Iya. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Iya, baik. Jadi saya lanjutkan bahwa saya ulangi lagi bahwa bagi saya pribadi bahwa prestasi itu bukan dilihat dari angka ataupun banyaknya piagam dan trofi yang kita miliki atau kita capai, tetapi bagi saya bahwa prestasi itu adalah ketika kita memiliki banyak manfaat untuk orang lain atau orang banyak. Kenapa saya menyebutkan seperti itu? Karena ketika kita sudah memiliki karya, baik itu dalam bentuk karya tulis ilmiah, kemudian non ilmiah ataupun populer, ketika orang lain membaca dan mengambil manfaat dari buku atau karya yang kita sudah tuliskan atau yang sudah kita hasilkan, kita sudah Menangkap apa yang disampaikan oleh beliau narasumber kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini kita ada yang mau bertanya langsung. Syarifuddin.
Pak Syarifudin, Pak Syarifudin, Pak Syarifudin, Pak Syafarudin, Pak Syafarudin, Iya, sudah terdengar. Pak Terima Syafarudin. kasih. Iya, terdengar, terdengar. Pak Syafarudin, ada yang mau ditanyakan Bapak? Karena sebagian di room chat ini Ibu, rata-rata teman sepertinya ini juga memang karena kendala jaringan kita. Jaringan. Iya, mungkin bisa kita juga masih punya waktu Ibu. Oh iya. Iya, mungkin sambil kita menunggu teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Mungkin bisa ulang kembali Ibu dari iya. Iya, dari pertama. Iya. Silahkan Ibu. Oke, baik Bapak Ibu Rehat, karena ini karena kita terkendala masalah jaringan. Iya. Saya sendiri Pak mendengar banyak suara jadi kayak terpantul-pantul suaranya. Iya betul Ibu. Ini juga teman-teman yang di tim dan panelis, ini banyak yang apa ya, yang termasuk saya audionya itu putus. Iya, putus. Iya. Jadi mungkin bisa ulang lagi Ibu. Iya. Oke Bu, silakan. Mungkin sini mungkin saya akan menyimpulkan sedikit saja bahwa tadi
kita reschedule saja, Iya, bisa. Budi. Ya nanti nanti kita bicarakan kembali jadwalnya. Siap. Iya, karena sepertinya mohon maaf ini Bu. Iya, mohon maaf ini. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Iya, karena Kayaknya jaringan memang jaringan. Iya. Ini juga saya baru